A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana, tersayang tercinta habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan segenap para sahabat-sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, film yang tadi saya putarkan ya, kalau jamaah sekalian mengamati adalah sebuah film kekhawatiran tentang dominasi Islam di seluruh dunia. Dan mereka telah melakukan penelitian yang tadi saudara sahabat-sahabat sudah lihat sendiri. Saya pause Yohanes Paulus kan ya. Kami memanggilmu untuk bergabung dalam upaya menyebarkan pesan Injil dalam dunia yang berubah ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan, kami memanggilmu untuk bergabung dalam upaya menyebarkan pesan Injil dalam dunia yang berubah ini. Kenapa? Karena mereka telah putus asa, mereka yakin sekali, hakul yakin di hati mereka, ainul yakin di mata mereka bahwa Islam akan menjadi agama terbesar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan sampaikan dengan cepat karena ini merupakan lanjutan dari Ramadan kemarin. Lalu kemudian saya akan selesaikan karena banyak sekali pertanyaan. Saya akan selesaikan jam di saya 4.55. Betul? Di saya 4.55 akan selesai 5.45. Lalu kemudian kita bertanya jawab sampai azan maghrib berkumandang. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, inilah mari kita meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Mereka yang tadi saya putarkan filmnya telah melakukan serangkaian penelitian. Apa sih penelitiannya? Penelitiannya begini, ini kita udah skip ya, teman-teman sudah paham sekali, kita skip. Inilah penelitiannya. Abraham punya anak Ishak dari istrinya siapa namanya? Abraham kata mereka, kata Nasrani. Afram pakai victory. Afram kata Yahudi. Ibrahim kata Islam. Baim kata orang Betawi. Orangnya sama, dia juga. Boim, oke? Lahir duluan Ismail. Ibrahim lahirnya kapan? 1978 sebelum Masehi. Sedangkan Ismail lahirnya kapan? 1881 sebelum Masehi. Ishak lahirnya kapan? 1878 sebelum Masehi. Jadi Ismail lebih tua daripada Ishak. Ismail kata kita, Ismail kata Nasrani, Samuel kata Yahudi, Mail kata Betawi. Orangnya sama, dia juga. Oke? Kenapa saya menyampaikan dari berbagai macam bahasa? Karena saya mau masuk ke dalam tafsir Shaf ayat 6. Wa isqala Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Isa bin Maryam, Isa kata kita, Yesus kata Nasrani, Mesias kata Yahudi, ya. Isa alaihissalam Isa bin Maryam berkata, Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata lisan Nasrani. Lisan Nasrani berkata Ahmad. Lisan Yahudi berkata Hamdud. Lisan Islam berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama orangnya, dia juga. Ya, orang Betawi potong letter, mat doang. Mat roji, mat pi, mat. Betul nggak? Mat solar ya. Ya. Betawi begitu. Jayakarta itu nama aslinya. Jayakarta, Fathan Mubina. Ini nih. Jakarta kita tuh Fathan Mubina. Jayakarta, potong letter Jakarta. Awalnya Jayakarta, Fathan Mubina. Siapa yang buat? Fathahilah. Negeri ini negeri muslim. DKI muslim. Gubernurnya aja yang kafir.
Benar nggak? Kafir. Masa kita diam-diam aja? Jangan. Mau turunkan, udah kadung, udah diangkat SK-nya sama si Cahyo Kumolo. Udah diangkat, ya. Nggak bisa kita karena udah diangkat. Tetapi kita masih bisa lakukan untuk gubernur yang akan datang. Harus muslim. Setuju? Alhamdulillah. Gubernur yang akan datang harus dan selama-lamanya. Kalau kata anak saya, lama-lamanya apa? Korban SpongeBob. Inilah yang mereka fahami. Sehingga mereka mengatakan agama-agama samawi, Ibrahimi. Bapak, Ibu, ini pendapat mereka. Samawi berarti dari sama, langit. Berarti dari Allah. Berarti Judaism atau ini punya siapa nih? Nyala ini gimana? Oke. Ini Judaism, Yahudi dari Tuhan. Kristen dari Tuhan. Islam dari Tuhan. Katolik dari Tuhan. Ortodok dari Tuhan. Protestan dari Tuhan. Syiah pun dari Tuhan. Sunni pun dari Tuhan. Inilah konsep mereka. Agama-agama samawi, agama yang berasal dari Tuhan. Kita jawab apa? Palelo. Jawabannya apa? Palelo. Masya Allah. Kita harus meningkat, perbaikan, betul nggak? Terakhir gue dikasih somai. Sekarang kagak ada somai, nggak apa-apa. Ya. Agama samawi berasal dari langit. Tidak. Istilah kata orang Betawi, palelo. Kenapa palelo? Kita mundur sebentar. Lihat, Allah bertanya, Surat Al-Baqarah 140. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara? Apakah lu kira? Nah, am taquluna itu apa lu kira? Apakah kalian mengira atau kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya kanu adalah mereka hudan Yahudi atau Nasara? Tidak. Antum a'lam amillah. Lu yang lebih tahu atau Allah? Waman azlamu ini dipakai lagi oleh Allah dalam surat Shaf ayat yang ke-7. Koneksi antara ini dengan ayat surat Shaf yang ke-7 cantik sekali. Karena ayat ini mengatakan, ayat sebelumnya mengatakan Yahudi Ibrahim dan Ishak itu mereka berkata wa nahnu lahu muslimun, kami semua orang Islam. Dan surat Shaf itu mengatakan waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kaziba wa huwa yud'a ilal Islam. Jadi surat Shaf ayat 6 mengatakan wa isqala Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Isa bin Maryam. Jadi Isa bin Maryam wa huwa yud'a ilal Islam. Padahal kaum Isa itu yud'a ilal Islam, diajak kepada Islam. Yang ajak siapa? Isa. Ayatnya masih cerita soal itu. Lengkapnya ayatnya wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa minat taurat wa Taurat wa mubasyiran bi Rasulillah Muhammad. Ya, enggak boleh cepat-cepat orang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Ayat terakhir surat Shaf masih cerita soal Isa. Wa iz qala Isa lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarallah fa amanat ta'ifatu min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amalu ala aduhim fasbahu zahirin. Sampai ayat terakhir. Nah, sahabat sekalian, pertanyaan ini langsung menggugurkan teori bahwa Taurat diturunkan Allah untuk Nabi Musa, kepada Nabi Musa untuk umat Yahudi. Demi Allah tidak, katakan itu. Karena anak-anak kita tengah dirusak kepalanya, pikirannya oleh cara-cara seperti ini. Itu agama samawi. Yahudi itu dari Tuhan, Nasrani dari Tuhan, Islam juga dari Tuhan. Anak saya ajarin, nah kalau Pak Guru ngomong begitu, Bu Guru bilang begitu, bilang ini palelo. Lalu saya ajarkan ayat-ayatnya. Jadi ketika pelajaran agama kelas 3 SD ini, ketika pelajaran waktu kelas 4 ya, waktu pelajaran agama gurunya berkata, kitabnya orang Yahudi apa? Taurat, kata anak-anak sekelasnya. Kitabnya Nasrani apa? Injil. Kitabnya orang Islam apa? Quran. Anak saya bilang, "Bu, kenapa? Palelo." Gurunya kan kaget. Kenapa? Itu shocking, nggak apa-apa, shocking word. Kenapa? Palelo, Bu. Apa itu maksudnya? Allah berfirman. Dikeluarkan tuh ayat-ayatnya. Makanya rapot anak saya agamanya itu 9. Karena lebih cerdas dari gurunya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bantah ini bahwa dengan fakta yang jelas sekali, timeline of Abrahamic religions telah diracuni pikiran kita bahwa Yahudi is the first. Lihat lambangnya itu apa? Star David, bintang Daud, 1400 BC. Ya, dia bilang apa? Torah established, Taurat, the Jewish religion, agamanya orang Yahudi. Lalu 600, ya, Old Testament writer switch from polytheism to monotheism, believe one God start. Inilah awal mula mereka meyakini satu Tuhan. 600, ya, meleset sedikit ya, padahal 630 sebelum Masehi. Lalu kemudian birth of Jesus give rise to Christianity 400 before Christ. Masuklah agama Christian. Dan lihat 610, ya, preaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam start the Islamic faith. Start. Ini nyakitin hati kalimatnya, saudara. Sakit hati ini membacanya. Start. Islam dimulai. Bahasanya halus sekali. Islam dimulai. Tidak. Kenapa tidak? Mari kita bongkar sejarah yang sebenarnya. Kita buktikan. Padahal sih kalau umpamanya dengan satu ayat itu udah gugur. Surat Hajj ayat yang ke-78. Tolong bacakan. Kalau nggak ada buka Matius 14 ayat 16. Itu Injilnya. Kalau Tauratnya buka surat Kejadian ayat 7 ayat 6. Saudara tidak bawa Quran, tidak bawa Injil, tidak bawa Taurat. Sebenarnya mau ngapain kemari? Di sana disebutkan, ikuti agama nenek moyangmu itu Ibrahim, dan kalian dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kalian muslim sejak dahulu. Wa samya muslima min qabl.
Jadi Allah mengatakan Ibrahim itu adalah Muslim. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin Hanifa Muslim. Jelas sekali ayatnya. Jadi teori-teori ini gugur. Lantas mereka berkata, tat dulu tat. Saudara jangan pernah manggil Ustadz seperti yang saya contohkan tadi. Saudara harus panggil lengkap. Ustadz nanti dulu gitu loh. Karena kalau tat kagak enak. Atau juga Ustadz enggak boleh. Karena bahaya kalau ente pamit mau ke depan. Mau kemana ente? Mau ke depan tat? Bahaya. Dan ente juga berbahaya kalau ente ngomong sat doang. Ente kemana terlambat? Kalau ente jawab dari bank bagaimana? Iya enggak? Jadi panggillah yang lengkap Ustadz. Mau ke bank Ustadz? Oh udah bahaya. Mau dari depan tat bahaya juga ya. Dari depan Ustadz cakep, dari bank Ustadz cakep ya. Ustadz tak dulu. Itu kan kata Ustadz, Al-Quran berkata begitu. Oke? Mari kita buka sejarah, kita tutup Qurannya, kita tutup semua, kita bongkar dengan sejarah. Kalau Anda, wahai Nasrani, wahai Yahudi, dan siapapun, kalau Anda mengatakan Ibrahim itu adalah agamanya bukan Islam, karena Islam start pada masa 610, itu umur Nabi 40. Nabi lahir 571. Berarti 610 Nabi mendapat wahyu. Start. Tidak. Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Ini saya ulangi sekali lagi. Bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Islam sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipotong rekamannya. Bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Islam sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Al-Hajj 78, Al-Baqarah 140, Al-Baqarah 132, Ali Imran 85, Ali Imran 86, Ali Imran 94. Semua cerita soal itu. Oke, kita tutup Qurannya. Sekarang kita bongkar sejarahnya. Ibrahim alaihi salatu wassalam lahir di desa Ur, Babilonia. Ibrahim lahir di Babilonia pada zaman Raja Mesopotamia. Ini kita ngobrol soal ensiklopedia Americana atau ensiklopedia Britania atau Wikipedia. Ibrahim lahir di desa Ur, Babilonia 1978. Ini pada zaman kerajaan Raja Mesopotamia. Pada zaman Raja Mesopotamia mereka politeism, banyak Tuhan, banyak patung, dan menjadikan patung sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ibrahim sebelum bertauhid dia menuhankan bulan. Hadza Rabbi katanya. Namun ketika bulan di malam hari ada, siang hari tiada, Ibrahim mengatakan ini bukan Tuhan. Dan dia melihat matahari yang besar dan dia berkata hadza Rabbi, hadza akbar. Ini Tuhan, ini lebih besar dari yang, dan seterusnya sampai Ibrahim menemukan kalimat inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard ila akhir ayah wa ana awwalul muslimin. Maka Allah mengatakan, ya top Marco top loh, Boim, lo akan jadi pemimpin manusia. Nah, jadi Ibrahim yang ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin itu diabadikan dalam Al-Quran. Inni ja'iluka linnasi imaman. Aku akan menjadikan kau imam dari seluruh manusia. Maka Ibrahim adalah tokoh yang sangat dihormati. Islam menyebutnya sebagai Al-Khalil, kekasih Allah, Al-Khalil. Nasrani menyebutnya Abraham, bapak kami Abraham. Yahudi menyebutnya Santo Avram. Jadi sangat dihormati beliau. Ya. Nah, Abraham's Journey sudah saya ceritakan waktu itu, yang sudah saya ceritakan saya skip ya karena udah lewat. Ini kesimpulan sejenak. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya ini ayatnya 134
Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna, qala, berkata Allah, ini sesungguhnya aku ja'iluka, menjadikanmu linnasi, bagi seluruh manusia, imaman, pemimpin, ya. Jadi Ibrahim punya anak Ismail 1891 dan Ishak 1878. Ismail lahir dari seorang wanita mulia keturunan raja, bukan budak. Kita sudah bahas. Namanya Hajar. Hajar kata Muslim, Hagar kata Nasrani, Hagai kata Yahudi. Siti Hajar kata orang Jawa. Enggak apa-apa, bahasa doang. Orangnya sama. Dia juga disebut Siti karena orang wanita. Sebagai dakwah dari Wali Songo, semua yang wanita dipanggil Siti. Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, gitu kan? Siti. Ini karena bahasa Wali Songo, bahasa dari Jawa yang menyamaratakan. Jamus kalimah sodo, jimat kalimah syahadat, gitu lah. Siti dari Sayyidah. Sayyidah, orang iso ngomong Sayyidah jadi sete. Sayyidah sete. Orang iso ngomongnya bapaknya mulai. Parah dah ya. Oke. Jadi Ibrahim sebagai pemimpin semua manusia melahirkan dua bangsa besar, bangsa awal wa bangsa akhir. Bangsa awal dan akhir, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Ismail melahirkan suku Arabia. Lahirnya di Hebron, gedenya di Mekah. Ini numpang lahir doang di Hebron. Dari awal udah pindah ke Mekah. Ishak lahirnya di Hebron, gede di Hebron, wafat di Hebron, dan melahirkan Yahudi. Anak Ishak itulah yang bernama Yakub. Ya. Apa dalilnya mereka semua Islam? Al-Baqarah 133. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yakub, dan telah berwasiat Ibrahim kepada anaknya, demikian pula Yakub kepada anaknya, innallaha astafalakumuddin fala tamutuna illa wa antum muslimun. Allah telah memilih bagi kalian ini agama, jangan kau mati melainkan dalam keadaan muslim. Kurang jelas apa dalilnya? Kenapa anak kita diracuni pikirannya Islam itu agama terakhir? Bahkan dengan sangat jahatnya pemerintah yang dulu wallahu alam siapa itu orangnya, membuat sejarah bahwa Islam di Indonesia masuk melalui pedagang Gujarat dari India tahun 1476. Aca nehi. Tidak. Islam masuk ke Indonesia pertama kali tahun 625. Rasulullah wafat 632. Ini yang perlu dibongkar sejarah. Nanti ya, part 2. Insyaallah bagian besok sampai sejarah, sampai saya ceritakan Islam dari zaman Ibrahim sampai masuk ke Indonesia. Saya ceritakan insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri umur panjang dan sebelum ditembak oleh tentara yang jahat. Memang banyak orang yang tidak mau berada di jalan yang benar. Ada tugas dia penting loh ya. Kesian banget ya. Kesian yang ngasih tugas. Jadi jamaah sekalian, baik Ishak maupun Ismail menurut Allah Muslim. Demikian pula Yakub. Kenapa Yakub disebut? Saya sudah putarkan filmnya ya. Moses Saron. Tak perlu diputar lagi kan? Nggak perlu ya? Nggak perlu ya. Yang perlu Japri aja deh. Karena yang minta dia. Kalau yang sini minta, yang perlu mari loh. Beda perlakuan. Saudara, Islam sangat memuliakan wanita. Karena itu saya katakan Japri. Betapa Islam sangat memuliakan dan menghormati wanita. Saudara tahu Ka'bah? Penghuni pertama Ka'bah itu adalah wanita. Siti Hajar. Betul? Wanita. Hati-hati. Penghuni pertama Ka'bah itu adalah wanita.
Manusia pertama yang membela Rasulullah adalah wanita, Khadijatul Kubra. Betul? Syahid pertama dalam Islam itu adalah wanita, Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir. Coba, wanita yang melindungi Nabi ketika di perang Uhud jatuh terlubang itu adalah wanita, Nasibah. Coba, kurang apa? Kurang ajar ente sama wanita. Jadi jamaah sekalian, Musa alaihissalam berdasarkan sejarah mengatakan Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu untuk umat Islam zaman Musa. Sedangkan Injil diturunkan Allah untuk umat Islam zaman Isa. Sedangkan Al-Quran diturunkan Allah untuk umat Islam zaman Nabi Muhammad. Ini yang benar, karena ini berdalil. Ketika Allah bertanya, Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu dan Nasara? Apakah kalian mengatakan Musa, Isa, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu Yahudi dan Nasrani? Tidak. Bahkan Allah sendiri yang bantah, surat Ali Imran ayat 67. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifa Muslima wa makana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, tapi dia seorang yang lurus dan beragama Islam. Dalilnya lagi diperkuat lagi di ayat Ali Imran ayat 84. Qul, katakan, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Yakub selalu disebut, walasbat dan anak cucunya, dan disebut juga wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa, wan nabiyyuna min rabbihim, dan seluruh nabi, jamak, seluruh nabi dari Tuhannya, la nufarriqu baina ahadin minhum, tidak kami bedakan satupun di antara mereka. Tafsir Buya Hamka yang barusan, dan ini ada tafsir Ibn Katsir yang dibaca yang saya bacakan barusan. Makna atau tafsir dari la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tak membedakan satupun di antara mereka itu karena mereka membawa semuanya agama Islam. Itu tafsir Al-Azhar. Dalilnya langsungin aja, lanjutin aja. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua orang muslim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain Islam enggak bakal diterima, kelak menjadi orang yang rugi. Nah, jamaah sekalian, kalau di sana disebut Ishak, maka kita bahas lagi Ishak. Ishak alias Iskak alias Isaac punya anak Yakub alias Yakob alias Israel alias Yakobus. 1829 lahirnya sebelum Masehi. Yakub alias Yakob alias Israel disebut Israel, Isra nabi yang berjalan. Isra Mi'raj, ingat Isra Mi'raj. Jadi Israel nabi yang berjalan. Dialah Nabi Yakub. Sehingga Bani Yakub adalah Bani Israel. Dan Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Itulah Al-Baqarah 132. Singkat ceritanya begini. Yakub punya anak 12. Ya, anaknya dari 4 istri. Istri pertama namanya Lea. Dari Lea lahir 6 anak, ya. Yang paling tua Ruben, Simon, Levi, Yuda, Zebulun, Isakar. Lalu kemudian Bilhah, lalu kemudian Zilfah, yang terakhir Rachel. Rachel itu kata lisannya Yahudi. Rebeka lisannya Nasrani. Ribqah lisannya Islam. Orangnya sama dia juga. Singkat cerita, anaknya 12-12-nya Muslim. Cuma mereka iri kepada Yusuf dan Benyamin. Kenapa iri? Karena Yakub alaihissalam lebih dekat kepada Yusuf dan Benyamin. Kenapa lebih dekat kepada Yusuf dan Benyamin? Karena setelah melahirkan Yusuf, Rachel wafat, Rebeka meninggal, Ribqah ajal. Sama aja, ya. Nah, ini dia. Karena wafat, meninggal, ajal, sehingga Yakub lebih dekat kepada mereka berdua karena nggak ada emaknya lagi, betul?
Itulah Bani Yakub, Bani Israel. Ternyata pada zaman itu ada seorang yang besar sekali yang bernama Jalut. Tak bisa dikalahkan dan Allah mengangkat Talut sebagai raja. Al-Baqarah 247. Allah bercerita, Allah mengangkat Talut sebagai raja. Untuk apa? Untuk 12 suku ini. Gitu. Lalu kemudian Talut punya anak namanya Yonatan dan kedua Michal. Ya. Nah, pada zaman itu ada seorang anak muda keren, gagah, namanya David. David berhasil mengalahkan Jalut. Jalut itu Goliat. Daud. Ceritanya David and Goliath kata Nasrani. David and Goliath kata Yahudi. Daud dan Jalut kata Islam. Orangnya sama ceritanya. Ya. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah, kalau kata mereka Saul ya, kurang lebih 1028 sebelum Masehi. Ini kitab mereka. Berhasillah Daud mengalahkan Jalut sehingga Talut cinta dan sayang kepada Daud. Maka Talut punya anak dua, pertama Yonatan, kedua Michal. Daud dinikahkan oleh Michal dan jadilah Daud mantu Raja Talut. Nah, kemudian ketika Allah mengangkat Daud sebagai raja, ya, jadilah kerajaan ini besar sekali. Kerajaan Israel menjadi besar sekali. Masih agamanya Islam. Belum ada Yahudi. Ini saya cerita soal kelahiran agama Yahudi. Belum ada. Semua masih Islam. Tidak ada yang namanya Yahudi. Baru kemudian ketika Daud wafat, ya, Daud wafat tahun 970. Baru kemudian Daud alaihissalam wafat tahun 970 sebelum Masehi. Daud melanjutkan kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Ya. Nah, pada zaman Nabi Sulaiman, dalam hadis Nabi Tirmizi, Sulaiman kata Rasulullah memerintah Israel selama 40 tahun. Kalau Nabi Sulaiman memerintah Israel 40 tahun dan Nabi Daud wafat 970 sebelum Masehi, berarti Nabi Sulaiman wafat tahun 930. Nyambung ya? 970 kurang 40 tahun kata Nabi memerintah. Berarti tahun 930 Sulaiman wafat. Ternyata klop di dalam Injil bahwa divided kingdom with Israel and Judah on 930 BC. Tuh. Ya. Nggak kelihatan. Jadi divided kingdom, telah terpecah kerajaan jadi dua. Pertama Israel, agamanya apa? Islam. Jangan ragu-ragu, agamanya apa? Islam. Bani Israel itu Bani Yakub, agamanya masih Islam. Surat Shaf ayat 6 itu menyatakan banget bahwa mereka itu Islam. Kerajaan yang kedua bernama Yudah. Inilah awalnya dari Yahuda. Seperti di bagan ini, Yahuda keturunan dari Yahuda membikin agama baru. Kenapa? Begini ceritanya. Jadi ketika Talut wafat, Talut berwasiat, setelah aku Daud sebagai raja. Daud wafat, berwasiat, setelah aku Sulaiman yang menjadi raja. Sulaiman wafat, tidak diketahui kecuali tongkatnya dimakan rayap. Sehingga divided kingdom, pecah dua kerajaan. Kerajaan pertama Israel, Islam. Kerajaan kedua Yudah, agamanya Yahudi. Inilah awal mula ada agama baru di muka bumi. Demi Allah, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah difitnah? Ente kalau fitnah jangan Allah deh. Berat, Bo. Berani banget fitnah Allah. Kan semua agama dari Tuhan. Tidak. Inna din indallahil. Kurang jelas apa begitu loh. Buka sejarahnya dong. Dan bahkan nanti abis ini saya cerita soal Nasrani. Nasrani pun dibikin oleh manusia. Sekarang kita cerita. Jadi udah jelas sekali bahwa Yahudi dibuat oleh Yudah.
keturunan Yahoda. Yahuda. Dari Yahuda itu jadi agamanya Yahudi. Ya. Itulah Yahudi awalnya. Lalu mereka kitabnya dari mana? Kitabnya dimodifikasi. Nanti ya 620 sebelum Masehi mereka ingkar kepada Nabi Musa dan memodifikasi Taurat menjadi Talmud. Begitu. Nah, akhirnya teman-teman sekalian, ini saya cerita lebih lengkap lagi ya, ginekolog Raja Israel dan Raja Yahuda. Israel itu Islam, Yahuda itu Yahudi. Yang merah, ya, yang merah itu dari Saul, ya, Isboshet sampai ke Daud, Salomo itu Solomon itu Islam, Sulaiman, ya, punya anak Yerobeam, dari mereka lahirlah ginekolog raja-raja dari Yahudi, sedangkan dari Rehabeam sampai ke bawah lahirlah agama orang-orang Islam. Nasrani belum, belakangan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, kerajaan Yudah dan kerajaan Israel ini terbagi dua di tanah Palestina. Israel Muslim, Yudah Yahudi, Nasrani belum ada. Terus kemudian sampai tahun setelah kenabian Sulaiman, siapa berikutnya? Zakaria. Yahudi berkuasa, dia membunuh nabi-nabi yang gak cocok dengannya. Setelah Sulaiman wafat, kemudian nabi berikutnya Zakaria dibunuh oleh Yahudi, betul? Zakaria digergaji di belah dua. Zakaria wafat, yang gantikan siapa? Berikutnya Yahya dipenggal lehernya oleh Yahudi. Habis Yahya siapa? Isa alaihissalam. Isa disalib oleh Yahudi. Versi mereka. Hah? Kaget. Biar aja tenang. Artinya saya mau cerita, Yahudi itu tukang bunuh para nabi yang nggak cocok dengannya. Ya, Zakaria, yang nggak cocok digergaji. Yahya nggak cocok dipenggal, Isa nggak cocok disalib. Itulah kerjaannya. Dan akhirnya Islam tidak berkembang. Islam nggak berkembang. Kenapa? Takut semua. Ya, akhir dari pembunuhan Isa alaihissalam membuat Yahudi semakin bermaharajalela. Kejadian itu terjadi tahun 33 Masehi. 34, 35, 36, 37 terbentuklah sebuah ajaran Freemason tahun 37 Masehi. Terbentuklah itu Illuminati, sebuah organisasi terlama di dunia sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Kapan-kapan kita cerita lengkap soal Freemason, ya. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah, tinggal 15 menit. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd yang telah memasukkan Islam ke dalam hati sanubari kita yang nggak bisa digeser-geser lagi, insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi Yahudi membunuh para nabi-nabi itu karena nggak cocok, apalagi Nabi Isa merupakan nabi yang difitnah sebagai anak haram. Lahirnya di mana? Kandang domba. Di mana kotanya? Bethlehem. Musim salju pula. Sian banget. Sian deh lo. Waskur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Surat Maryam ayat yang ke-16. Ceritakan kepada mereka tentang, dalam Al-Quran, tentang Maryam. Izin tabazat, ketika dia mengasingkan diri min ahliha, dari keluarganya. Kenapa mengasingkan diri? Kenapa? Malu, hamil, keluarganya nggak akui. Begitu. Ini banyak diikuti oleh anak putri zaman sekarang. Saya mengikuti jejak Maria. Jawabannya palelo. Lihat dong berikutnya. Min ahliha makanan syarqiyah.
di sebelah timur. Makanan syarqiyah itu tempat di sebelah timur. Ternyata menurut Allah, Isa itu lahir di Yerusalem, sebelah timur dikit. Bukan di Bethlehem. Bethlehem itu utara. Jadi dengan satu dalil aja udah gugur. Bukan Isa yang lahir di kandang domba di Bethlehem. Bukan. Nggak tahu siapa. Emang gue ada zaman itu. Kalau gue jadi tetangganya gue tahu. Makanan syarqiyah itu di sebelah timur, sedangkan Bethlehem itu di utara. Gitu loh. Nah, jadi positif sekali, bukan Isa. Bahkan surat Maryam berikutnya ayat yang ke-22, 23, 24, 25, 26 bercerita lebih lengkap lagi bahwa ketika malaikat mendatanginya sudah lelah dan hampir saja melahirkan, malaikat menyuruh mengambil air di dataran rendah itu, di sungai. Kenapa emang Allah iseng apa nyebut dataran rendah? Iseng apa? Bilang aja air di sungai, beres nggak? Beres, tapi Allah tidak menyebut begitu. Allah menyebut sungai yang ada di dataran rendah. Artinya apaan? Buat buka mata bahwa yang namanya sungai, kalau di dataran rendah masih ada air, itu namanya musim panas. Betul? Kalau musim salju, beku. Betul? Fakta kedua. Fakta ketiga, goyangkanlah pohon kurma itu, kata Allah. Niscaya akan turun buah kurma yang masak. Kurma hanya berbuah di musim panas. Tidak ada kurma berbuah di musim salju. Nggak ada. Karena kurma tidak tumbuh di musim salju. Bahlul. Betul? Mana ada kurma di musim salju? Ya. Dalil berikutnya, Injil Korintus surat 7, ya. Injil Korintus mengatakan bahwa ketika padang rumput tinggi itu domba-domba sedang digembalakan di malam hari. Kalau domba menggembala di malam hari dan rumputnya itu tinggi, subur, itu pasti musim panas. Karena kalau musim salju, dombanya jadi freezer. Betul? Jadi dalam surat di Matius di Yohanes 7, Yohanes 14 kalau saya tidak salah, Yohanes 14 juga diceritakan gitu loh. Juga diceritakan bahwa ketika malam purnama, bulan purnama, langit-langit penuh bintang, maka saat itulah Yesus lahir. Bintang banyak bintang dan bulan purnama itu bukan musim salju. Jadi yang lahir di Bethlehem dan musim salju itu bukan Isa, tapi Sinterklas. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengannya kita makin yakin 1000% bahwa terjadi kekeliruan dalam sejarah ini. Kekeliruan itu kita lihat dengan fakta yang jelas, sejelas-jelasnya, dengan terang, seterang-terangnya, bahwa 930 BC, 930 before Christ sebelum Masehi, adalah dimulainya ada agama baru yang bernama Yahudi dari seorang bernama Yahuda. Dan ketika Yahudi petantang-petenteng membunuh Zakaria, membunuh Yahya, membunuh Isa, lalu kemudian akhirnya tahun menjadi sepi. Ini sedikit intermezzo bahwa ternyata ada kalimat la ilaha illallah di kerudung Bunda Maria, ya. Dan semuanya lukisan Bunda Maria pasti berkerudung. Saudara bisa search, tapi Maria gitu ya. Karena kalau Anda search tambahin Ozawa, beda. Ketawa itu pelakunya. Nah, saudara sekalian,
Ini singkat cerita ya, saya harus potong-potong biar ada tanya jawab. Jadi ceritanya, karena Yahudi berkuasa sekali, membuat petantang-petenteng, menghukum, akhirnya sampailah mereka membuat kesepakatan baru, yaitu agama tandingan untuk menandingi Yahudi. Dan agama tandingan itu diambil, dimodifikasi dari ajaran Yesus atau Nabi Isa. Cuma sedikit yang beriman. Surat Shaf ayat 14 itu menceritakan sedikitnya. Wa iz qala Isa lil hawari, gini, depannya gini. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil. Bani Israil disebut wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Jadi pada waktu itu sedikit sekali yang mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam atau agama Islam. Isa itu Rasulullah ya, jangan lupa ya. Saya ada kepotong sedikit tadi. Isa itu Rasulullah zamannya. Wa isqala sebelumnya lil hawariyyin wa isqala Isa bin Maryam ya, ini Rasulullah ilaikum. Jadi kalimatnya syahadatnya gimana? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Syahadat zaman Isa. La ilaha illallah Musa Rasulullah. Syahadat zaman Musa. La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Syahadat zaman Ibrahim. Sehingga kita berkesimpulan, Zabur kitab orang Islam zaman Daud. Taurat kitab umat Islam zaman Musa. Injil kitab umat Islam zaman Isa. Al-Quran kitab umat Islam zaman Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang agama cuma satu. Setiap Allah menyebutkan agama pasti bentuknya tunggal, mufrad, tidak pernah jamak. Inna din indallahi Islam, tunggal. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, din tunggal. Al yauma akmaltu lakum dinakum, tunggal. Lakum dinukum waliya, tunggal. Tidak ada agama-agama adyan, enggak ada. Ya, pasti tunggal. Berarti memang tunggal. Dan kemudian muncul agama baru yang ketiga, yang kedua. Islam tidak muncul. Islam lahir dari Allah Subhanahu wa taala untuk Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Ayub, Syuaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Zakaria, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama lain kecuali Islam. Inna din adalah Islam. Dan kemudian ketika 930 Sulaiman wafat, ada agama baru yang bernama Yahudi. Petantang-petenteng berkuasa menyingkirkan Islam. Akhirnya Raja Konstantinus membuat agama baru. Kalau Taurat dimodifikasi jadi Talmud oleh Yahudi, Injil dimodifikasi oleh Nasrani menjadi Alkitab. Itulah Injil, itulah Alkitab. Sehingga 325 Masehi, Raja Konstantinus bersama penasehatnya Paulus mengumpulkan orang-orang ahli kitab yang jumlahnya 248, dan mereka membuat agama baru dari tempat lahir dan dewasanya Yesus, yaitu di Nazaret. Dari Nazaret jadi orang-orang Nazaret, orang-orang Nasrani. 325. Sebelumnya kagak ada agama Nasrani, mereka yang bikin. Dalilnya nggak usah repot-repot. Tahun 325, tahun 326, Ratu Helena, siapa Ratu Helena? Ibunya Konstantinus, mengeluarkan aturan mencungkil mata semua orang yang sholat. Jangan, ya Allah, jangan. Ih serem, jangan. Jangan. Berpikir begini, mencungkil mata orang yang sholat. Berarti cerita ini berarti tahun 325 udah banyak orang yang sholat. Oh, berarti mereka Islam. Gitu mikirnya.
Jangan cungkil, ih berdarah. Jangan. Oh, mencungkil mata orang yang sholat berarti mereka sholat dong. Berarti Islam dong. Ya Allah, kok mereka nggak terbuka ya? Gitu loh. Itu ada Pak. Ya, itu ada. Dan ketika orang Islam didapati sholat yang kedua, maka disalib, dibunuh. Jadi peraturan yang dibuat oleh Raja Konstantinus bersama Paulus dan Ratu Helena mencungkil mata orang yang sholat untuk orang Islam. Yang mereka nggak mau kehilangan mata dan kehilangan nyawa. Keluarlah mereka dari Yerusalem. Kemana mereka? Berpencar. Ada Salman Al-Farisi di Iran. Ada Abizal Al-Ghifari di suku Ghifar. Ada Bilal bin Rabah di Damaskus. Ada Mus'ab bin Umair. Ada Hamzah di Quraisy. Ada Abdul Muthalib di Quraisy. Begitu. Berpencar. Mereka Muslim. Mereka tidak nyembah berhala. Tahun 325, tahun 400, tahun 500, tahun sebentar 411 ada satu kejadian di mana mereka sekelompok orang tidak suka dengan ajaran yang baru ini. Karena tahun 325 adalah tahun di mana Yesus diangkat sebagai Tuhan. The first Council of Nicaea. Konsili Nicaea pertama tahun 325 setelah Masehi, itu the council that created Jesus Christus. Yaitu sebuah muktamar yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Sebagian orang yang masih punya pikiran berkata, kalau Yesus, kalau Tuhan baru ada tahun 325, maka siapa Tuhannya pada waktu tahun 100? Bahkan mundur, siapa Tuhannya Abraham? Maka mereka mengajukan protes. Terjadilah muktamar kedua. Mereka protes, jadilah Protestan. Tahun 411. Kenapa Allah yang dituduh membuat agama-agama ini? Kenapa Allah yang dituduh? Ini sejarah. Tak bisa dipungkiri sejarah. Tanya kepada mereka yang Nasrani apa yang terjadi tahun 325. Itulah Konsili Nicaea mengangkat Isa sebagai Tuhan. Apa yang terjadi tahun 411. Itulah pembentukan Protestan. Kenapa? Dia nggak setuju Isa sebagai Tuhan. Tapi dia mengatakan Isa itu anak Tuhan. Tuhan punya anak, Isa. Ketika Isa nikah dengan Maria Magdalena dan mempunyai anak, berarti Tuhan punya cucu. Dan Maria menjadi mantunya Tuhan. Ketika Maria menikah lagi, berarti Tuhan punya besan. Ribet kan? Ribet. Besannya Tuhan. Ketika Maria punya adik, iparnya Tuhan. Tuhan punya ipar, Tuhan punya lain-lain, banyak sekali. Untuk ketiga ini, Allah laknat. Yahudi yang mengatakan Uzair itu Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya, dan bikin agama baru, Allah laknat dengan kata la'natullah alal yahud. Allah laknat mereka. Nasrani, Katolik, yang mengatakan Isa itu Tuhan, Allah putuskan kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, mutlak kafir orang yang berkata Isa itu adalah Tuhan. Untuk Protestan yang mengatakan Isa itu Tuhan itu oknum ketiga Trinitas, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, juga Allah mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisus salis. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga dari yang tiga. Ini udah fakta jelas, tiga-tiganya bukan dari Allah. Allah kafirkan mereka semua. Zaman Nabi Muhammad mereka semua disebut ahlul kitab. Dan surat Al-Bayyinah dengan tegas mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Tegas. Jadi bukan dari Tuhan. Nah, ini lengkap sekali ya, dari tahun ini masa pembakaran, masa kelahiran, Nabi Yakub lahir dari Rachel, istri Ishak, wafatnya Ibrahim,
masa Nabi Yusuf dan seterusnya lengkap sekali sampai Herodes naik tahta, Herodes ya membangun tembok sampai awal mula gerakan Freemasonry sampai Yesus diangkat sebagai Tuhan, Ratu Helena, dan kemudian akhirnya dunia gempar karena itu kelahiran Nabi Muhammad tahun berapa? 571. Waduh, 571 lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir dari seorang yang sangat mulia yang bernama Siti Aminah. Pada waktu itu dunia terjadi kehebohan karena malamnya purnama tapi terang seperti siang hari. Malam itu api Majusi padam. Malam itu terjadi gempa tapi tidak menghancurkan. Malam itu tenang suasana, masyarakat melihat ada cahaya besar sekali dan cahaya itu tiba di rumah Aminah. Ternyata ketika orang menghampirinya, lahirlah dari Aminah seorang yang ditunggu oleh seluruh umat. Seorang yang ditunggu, kelahirannya membawa gembira semua malaikat. Kelahirannya membawa gembira semua hewan. Kelahirannya ditunggu oleh seluruh makhluk. Kelahirannya membuat semua makhluk gembira. Beliau lahir dengan gigi yang sudah tumbuh dan sudah disunat. Abdul Muthalib memeluknya dan mengatakan, inilah yang menjadi rahmatan lil alamin. Inilah cucuku, inilah yang akan menjadi nabi akhir zaman. Maka Abdul Muthalib membawa Muhammad yang masih berumur hari ini, beberapa jam ini, tawaf di Ka'bah. Dan lisan Abdul Muthalib lah yang memberi nama beliau Ahmad. Namun Sayyidatina Aminah, Siti Aminah mengatakan, aku mendengar bisikan di telingaku, nama anak ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah makhluk seindah-indahnya makhluk. Belum pernah Allah menciptakan makhluk seindah beliau. Malaikat pun tak sanggup untuk menduduki tempatnya. Belum pernah Allah menyematkan asmanya kepada manusia kecuali pada beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim itu asma Allah, tapi Allah menyematkan kepada beliau. Beliau dicerca, beliau dihina saat ini. Apa cercaannya, apa hinaannya, dan apa usaha Yahudi membunuhnya, apa usaha Nasrani membunuhnya ketika dia masih anak-anak. Usaha membunuhnya sudah ada, ya. Lalu kemudian kita buktikan pada pertemuan yang akan datang bahwa beliau bukan buta huruf. Besok hadiri lagi jamaah hari Rabu yang akan datang, kita akan buktikan bahwa beliau bukan buta huruf. Beliau ahli baca. Saya keluarkan dalil-dalilnya, Quran, hadis maupun sejarah. 3, Quran, hadis maupun sejarah tentang beliau. Beliau bukan orang miskin. Beliau pemuda terkaya pada zamannya. Akan saya ceritakan besok. Beliau tidak pernah menikahi anak di bawah umur yang difitnah, yaitu Aisyah umur 9 atau 11 tahun. Beliau menikahi Aisyah ketika usianya 21 tahun. Saya lengkapi dengan sejarah dan hadisnya. Beliau difitnah sebagai yang menikahi anak. Beliau difitnah sebagai miskin, beliau difitnah sebagai buta huruf. Demi Allah, itu fitnah orang-orang jahat yang hendak melunturkan kewibawaan beliau. Ala kulli hal, udah masuk maghrib, kita lanjutkan sampai dengan Islam masuk ke Nusantara insyaallah pada pekan yang akan datang. Tutup dengan majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.